Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Malam ini bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-11 menjadi dasar perenungan bagi kita sekalian. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya, sehingga kita boleh tetap senantiasa tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Mari kita berdoa. Oh Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Dimuliakanlah nama-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus belajar untuk bagaimana hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Melalui sabda firman-Mu kami menemukan kebenaran, menjadi penuntun dan penerang di dalam jalan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami baik sebagai pewarta dan pendengar, lebih daripada itu bersama-sama menjadi pembelajar kehidupan, mampu untuk menerima firman Tuhan, mampu untuk merenungkan, mampu untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa menerima kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini tema untuk kita renungkan hidup dalam perdamaian. Pernahkah kita mengalami selisih paham dengan seseorang? Kita dapat katakan, ya, kita pernah. Sebab dalam relasi sosial, setiap saat kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki persepsi yang berbeda-beda di dalam melihat sebuah permasalahan. Karenanya sangat mungkin dapat terjadi kita mengalami selisih paham. Masih ingatkah kita dengan situasi saat selisih paham itu terjadi? Siapakah yang paling cepat menjadi tenang, atau pihak manakah yang sangat mudah menjadi begitu emosi? Apakah diri kita ataukah orang lain? Dan bagaimana perasaan kita ketika kita hari ini kembali mengingatnya peristiwa berselisih paham dengan orang lain? Apakah sudah biasa saja, atau mungkin selisih paham itu justru berlanjut menjadi sebuah masalah yang berlarut dalam ketegangan relasi yang membuat kita menjadi tidak bertegur sapa satu dengan yang lain? Perlahan-lahan kebencian kian menggunung dan jurang perpecahan semakin melebar. Jika keadaan demikian terjadi, mari kita renungkan bagian firman Tuhan yang merupakan tulisan Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat di kota Korintus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah hidup di dalam Kristus. Tentu kehidupan kita pun akan turut terbaharui, dan seharusnya demikian. Apabila kita menginginkan pembenaran atas diri sendiri dan mengabaikan keberadaan pihak lain, tentu bukan hanya membuat kita menjadi egois. Memang benar adanya bahwa semakin kita mengalah, mungkin saja kita akan selalu berada dalam posisi sebagai korban. Artinya, kita mungkin tidak akan dihargai, kita mungkin mudah disakiti perasaan, kita mungkin diperlakukan secara semena-mena dan sebagainya. Tetapi apabila kita mencari pembenaran diri menurut ego kita, hanya supaya kita tidak mau menjadi pihak yang kalah, atau karena kita tidak mau direndahkan, namun kita mencari pembenaran diri dengan jalan mencari dukungan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, maka semuanya itu sama sekali tidak berguna. Sebagai pengikut Kristus, kita belajar untuk hidup meneladaninya, yaitu membangun perdamaian dengan semua orang. Sebab dengan demikian, kita membawa orang-orang semakin melihat Kristus dalam kehidupan kita. Terkadang memang kita harus meredam perasaan kita hingga pada titik paling bawah, bukan untuk menyenangkan hati orang lain atas setiap perkataan atau perbuatan mereka yang salah atau benar, melainkan karena kita mau hidup dalam perdamaian seperti Allah yang hidup
mengampuni kita. Tuhan menolong kita senantiasa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, bawalah kami sebagai pribadi yang mau hidup membangun perdamaian dengan semua orang. Bawalah kami untuk senantiasa mampu mengendalikan ego, mampu untuk mengendalikan diri, sehingga di dalam setiap relasi kami dengan pihak-pihak yang berbeda, menyangkut keberadaan diri, kami mampu untuk tetap hidup di dalam kasih, mampu untuk hidup dalam kedamaian, mampu hidup dalam pengampunan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk melakukannya setiap waktu. Diberkatilah kehidupan sekalian kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.